Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami dari CGP Angkatan 7, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya Tira Loviana dari SD Islam Al-Amanah Cileunyi. Perkenalkan, saya Yuni Seliani dari SD Cibiru 9. Saya Arif Yuliansa dari SD Lab School UPI Cibiru. Saya Lea Prene Herunisa dari SD TA Mumtaz. Saya Yuliska Novia Darmayana dari SDN Yasahidi. Action. Assalamualaikum Ibu Tira. Waalaikumsalam Bu Yuliska. Gimana kabarnya Bu Tira? Alhamdulillah saat ini sedang baik-baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Yuliska sendiri? Alhamdulillah saya juga baik-baik aja. Ya, saya dengar Bu Tira hendak melakukan praktek coaching ya. Betul. Baik sekali Bu Tira. Sebelum melakukan, apakah bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu? Boleh Bu? Iya. Dari kegiatan yang akan Bu Tira lakukan, apakah Bu Tira sudah mempersiapkan rubrik penilaian untuk percakapan coaching tersebut, Bu? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkannya Bu, dari mulai rubrik maupun kompetisi yang akan dicapai. Mudah-mudahan ini sesuai apa yang saya siapkan dari awal sampai mencapai tujuan yang diharapkan. Iya Bu. Dari rubrik penilaian yang sudah Ibu Tira persiapkan, seperti apa itu Bu rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan? Jadi acuan rubrik penilaian yang akan saya amati gitu ya Bu, akan dilakukan dengan rekan saya berdasarkan alur tirta. Jadi saya akan menanyakan terlebih dahulu tujuannya, topik percakapan kami, kemudian hasil yang diharapkan dari percakapan seperti apa, dan kemudian saya akan memetakan situasinya seperti apa melalui identifikasi Bu. Selanjutnya nanti saya akan tanyakan juga rencana aksi dari coach, dan terakhir saya akan melihat alur tanggung jawabnya ya Bu ya, kapan dan kemudian komitmen coach yang akan dilakukan seperti itu. Ya, nah baik sekali ya, dari rubrik yang sudah disiapkan juga sudah ada. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Tira kembangkan? Kompetisi yang saya harapkan sebetulnya semuanya saya bisa mencapai itu, diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu pertanyaan berbobot seperti itu. Dari ketiga kompetensi tadi, ada nggak itu salah satu kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dan ingin Ibu observasi? Kompetisi yang secara spesifik ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu mendengarkan secara aktif. Mudah-mudahan saya juga bisa melakukannya dengan baik sehingga nanti juga coach memberikan jawaban-jawaban yang nantinya menjadi solusi untuk coach sendiri. Baik. Lalu bagaimana indikator ketercapaiannya bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah tercapai? Indikatornya coach bisa menemukan solusi, menemukan juga gagasan sehingga permasalahan ataupun hal yang ingin dicapainya itu dapat terwujud Bu. Seperti itu indikatornya. Iya, baik sekali Bu Tira, semoga lancar-lancar ya. Nanti setelah dilakukan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu. Iya. Halo Bu Lia, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya juga begitu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Jadi hari ini sesuai rencana kita bahwa hari ini kita akan melaksanakan agenda coaching ya Bu Lia ya. Iya. Namun tenang saja, apapun nanti permasalahan yang akan disampaikan Bu Lia pada saya sebagai coach itu cukup mungkin sebagai tugas saja ya, tugas guru penggerak atau mungkin di fasilitator ya yang menilai kita. Jadi tidak ada sampai keluar, tenang saja ya. Nah yang pertama Bu Lia, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tujuan Bu Lia nih pada agenda coaching ini, pada percakapan kita kali ini apa kira-kira? Gini Bu, saya pengen ngobrol gitu Bu ya. Sekarang ini ada kendala yang saya hadapi di kelas Bu. Kebetulan saya mendapatkan siswa yang maaf ya, bukan ini bibir sumbing Bu. Nah, jadi saya kesulitan untuk berkomunikasi gitu. Nah, sehingga saya juga mencari bagaimana gitu ya untuk bisa berkomunikasi baik dengan dia. Nah, masalahnya akhir-akhir ini dia itu seperti mencari perhatian Bu. Iya. Itu Bu yang mau saya sampaikan. Baik, kalau yang saya tangkap Bu Lia merasa kesulitan ya untuk komunikasi dengan anak tersebut seperti itu. Nah, harapannya Bu Lia apa setelah kita melaksanakan percakapan di akhir, apa yang Bu Lia harapkan? Saya ingin
ada penyelesaian gitu ya Bu ya, jalannya. Jadi bagaimana berkomunikasi yang baik dengan dia itu harus seperti apa gitu Bu, supaya nanti pembelajaran menjadi lancar, komunikasi kita juga menjadi lancar. Iya. Mudah-mudahan ya Bu Lia ya kita Iya. bisa sama-sama menemukan, terutama Bu Lia sendiri ya, menemukan gagasan agar bisa menyelesaikan masalah Bu Lia. Nah baik Bu Lia, sebetulnya seperti apa situasi yang terjadi dengan anak tersebut dengan Bu Lia sebagai gurunya di kelas? Iya gini Bu, awalnya pasti kesulitan ya Bu ya, pasti kesulitan saya juga. Dia berbicara apa, saya juga bingung apa gitu. Paling saya jawabnya oh iya, iya. Nah awalnya kita ya biasa saja. Namun akhir-akhir ini anak itu sering tantrum gitu Bu. Jadi nggak jelas di kelas marah-marah gitu. Terus kadang ke temennya juga, ke temennya jadi galak gitu kan. Dia suka apa tiba-tiba mukul atau melempar apa gitu. Pernah juga melempar penghapus gitu kan. Nah penghapus papan tulis, nah itu kan yang berbahaya gitu. Jadi saya juga kaget, gimana nih ini gitu. Nah saya juga mungkin apa ya, kenapa gitu, faktor penyebabnya itu apa gitu kan. Saya lagi berpikir apa itu sebenarnya. Kira-kira menurut Bu Lia dengan kondisi dan situasi anak yang tadi temperamen itu ya, yang saya tangkap tadi seperti marah-marah, melempar benda-benda seperti itu, apa ya kira-kira yang mempengaruhi sehingga anak tersebut melakukan hal itu di kelas? Nah mungkin saya juga lama-lama mungkin saya berpikir gini ya, apa saya kurang memperhatikan dia gitu ya. Jadi karena mungkin kan dia merasa kenapa ya Bu Lia perhatikannya yang lain gitu, sedangkan saya enggak gitu mungkin. Nah saya juga masih bertanya bagaimana keadaan keluarganya gitu Bu. Gitu. Nah kira-kira harapannya, maksudnya bayangan Bu Lia sendiri, situasi yang diharapkan itu yang diinginkan seharusnya seperti apa situasinya Bu? Ya, saya ingin situasinya ya komunikasinya yang baik gitu ya. Jadi saya sendiri bisa memahami gitu, dia itu berbicara apa gitu kan. Jadi sehingga tujuan dia tercapai gitu, bisa dipenuhi sama saya gitu. Dia istilahnya dia ingin apa, saya juga mengerti gitu Bu. Itu saya. Iya. Baik, apa ada dari rekan yang lain juga mengalami hal yang sama, menghadapi barangkali bukan hanya Bu Lia ya, rekan-rekan yang lain yang menghadapi anak tersebut. Apa Bu Lia pernah mendengar bagaimana guru-guru atau rekan yang lain menghadapi anak tersebut? Nah iya sama, ternyata guru mata pelajaran lain ketika masuk kelas awal-awalnya aman-aman saja, cuma kesini kenapa ya dia tiba-tiba ngamuk gitu. Nah tetapi saya mendengar aduan itu rata-rata dari guru perempuan. Ketika yang mengajarnya guru laki-laki dia aman-aman saja, tetapi ketika guru perempuan yang mengajar suka begitu Bu. Kira-kira kenapa ya bisa situasinya membedakan antara guru laki-laki dan perempuan Bu? Nah mungkin saya juga kenapa ya hanya guru perempuan saja gitu kan. Kenapa pas di guru laki-laki aman-aman saja gitu. Coba Bu Lia kira-kira nih setelah Bu Lia melihat situasi yang seperti itu ya, dengan kondisi ternyata anaknya kadang-kadang beda dengan guru laki-laki dan perempuan seperti itu, kira-kira ada gagasan apa Bu Lia untuk menghadapi situasi anak tersebut? Mungkin saya akan komunikasi dulu dengan orang tuanya Bu ya. Jadi kan bagaimana gitu dia di rumah, bagaimana apa sama gitu ketika dengan dia di sekolah gitu. Nah mungkin nanti kalau ketika sudah berkomunikasi, jadi saya bisa menilai oh ternyata kenapa gitu kan penyebabnya. Mungkin langkahnya saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya dulu. Iya, tadi komunikasi dengan orang tuanya ya. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan kalau Bu Lia akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin saya akan memanggil langsung ke sekolah ya Bu ya. Jadi kita harus berkomunikasi, bertatap muka langsung gitu. Mungkin yang pertama anaknya jangan tahu dulu kalau ada komunikasi antara kita gitu. Nanti saya akan menjelaskan ke orang tuanya. Gitu. Ini kondisi anaknya seperti ini. Mungkin nanti di perbincangan itu juga saya akan menanyakan gitu, bagaimana caranya supaya saya paham gitu apa yang anak itu sampaikan. Jadi tadi yang saya tangkap dari Bu Lia ini akan coba dulu lebih berkomunikasi dengan orang tuanya supaya lebih paham juga kondisi anak tersebut seperti itu ya. Nah, kriteria yang diinginkan Bu Lia nih setelah berkomunikasi dengan orang tua itu seperti apa? Setelah ceritanya nanti sudah berkomunikasi, apa kriteria bahwa saya sudah berhasil nih dengan menyelesaikan masalah itu, apa kira-kira? Mungkin kalau saya sudah tahu penyebabnya apa gitu ya,
Nah, saya akan belajar berkomunikasi gitu ya. Belajar memahami gitu. Jadi oh maksudnya kalau ketika dia mengucapkan ingin apa itu saya paham gitu. Nah, gitu. Apalagi caranya selain Bulia berkomunikasi dengan orang tua? Mungkin saya akan lebih sering komunikasi sama anak tersebut, Bu ya. Tadi dengan orang tua, kemudian dengan Dengan anaknya. anaknya. Jadi mungkin asalnya yang hanya di level kelas secara umum, mungkin nanti saya akan secara pribadi gitu. Lebih banyak ngobrol secara pribadi. Lebih banyak Iya, mungkin itu. secara pribadi. Apalagi ada gagasan lain selain itu? Mungkin saya juga akan berkomunikasi sama rekan-rekan guru yang lain ya. Mungkin siapa tahu teman yang lain pernah punya pengalaman yang sama gitu kan, jadi kita bisa sharing. Oh iya, mudah-mudahan ya tadi ya kriteria yang yang diharapkan, kemudian juga usaha atau rencana aksi dari Bulia ini bisa terlaksana. Namun saya ingin memastikan dulu nih kira-kira setelah nanti dilakukan ini siapa sih yang selain rekan kerja tadi ya, rekan kerja yang mendukung rencana Bulia ini, siapa lagi? Butuh dukungan dari mana lagi? Mungkin dari orang tuanya sudah pasti ya Bu ya. Dari orang tua, kemudian dari teman sekelasnya juga, teman-temannya juga. Jadi supaya teman-teman juga mengkondisikan, bisa memahami kondisi anak tersebut. Iya. Bagaimana Bulia bisa memastikan bahwa rencana aksi Bulia ini dapat berjalan dengan baik? Mungkin saya akan terus berusaha. Nah, nanti saya akan evaluasi Bu. Saya akan coba dulu dalam 1 minggu atau 2 minggu. Saya akan melakukan yang tadi setelah berkomunikasi dengan orang tua, saya akan lebih intens komunikasi dengan anaknya. Nah, nanti setelah 2 minggu mungkin saya akan lihat bagaimana perubahan anak tersebut. Jadi kapan akan mulainya tadi? Insya Allah besok Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Jadi 2 minggu itu dimulai dengan besok ya. Mudah-mudahan lancar ya Bulia ya. Nah Bulia, setelah tadi kita melakukan percakapan ya, Bulia menyampaikan tujuan, menceritakan situasi dan mendapatkan ide atau gagasan dan melakukan beberapa rencana aksi itu. Nah setelah itu juga Bulia insya Allah bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana-rencana itu. Kira-kira apa yang bisa Bulia simpulkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin hal yang pertama, apapun juga kita harus berkomunikasi ya Bu ya. Dengan saya komunikasi dengan Bu Tira, kan lebih meringankan beban saya ya. Oh ternyata harus begini, ternyata dari pembicaraan ini saya menemukan oh iya ternyata saya harus begini. Jadi intinya saya harus belajar berkomunikasi gitu ya. Iya, berkomunikasi ya tadi. Alhamdulillah ya sudah, mudah-mudahan juga dapat selesai masalahnya. Insight lain mungkin, apa insight yang didapatkan oleh Bulia dari perbincangan kita? Iya, mungkin saya sebagai seorang guru pribadi gitu ya Bu ya, harus lebih peka gitu ya. Jadi jangan menyamaratakan semua siswa gitu. Ya, luar biasa ya insight yang didapatkan ini, jadi baru ditemukan pada percakapan hari ini. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah terbuka menceritakan permasalahannya dan juga sudah kreatif juga dalam menyelesaikan masalah ya. Ya, terima kasih juga ya Bu Tira sudah mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama Bulia. Iya, baiklah Ibu Tira, alhamdulillah praktek coachingnya sudah selesai dengan lancar ya. Iya. Setelah saya melihat juga gitu, saya ingin ngobrol-ngobrol lagi ya setelah pasca coaching tadi. Nah, dari hasil praktek coaching tadi, apakah indikator-indikator dari rubrik penilaian yang sudah Ibu Tira persiapkan, apakah sudah tercapai Ibu? Alhamdulillah yang saya laksanakan sesuai alur Tirta ya Bu ya. Tadi saya menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab dari coach itu sendiri. Kemudian juga indikator yang paling penting adalah coach menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialami. Alhamdulillah tadi sampai di akhir gagasan-gagasan coach itu muncul dengan pertanyaan, dengan saya juga berusaha mendengarkan aktif, akhirnya tercapai indikator yang saya harapkan. Iya, baiklah, saya juga minta izin untuk menyampaikan hasil dari observasi saya ya. Jadi tadi dari saya lihat memang sudah bagus sekali, sudah tidak ada asumsi, kemudian tidak ada judgement, bebas dari penilaian juga. Lalu Bu Tira juga fokus terhadap area yang ingin dikembangkan gitu ya, berdasarkan hasil yang tadi. Nah, setelah melakukan praktek coaching
tadi ya sudah tercapai, ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu Tira kembangkan atau ingin Ibu Tira observasi kembali? Jadi yang ingin saya terus tingkatkan dulu ya, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya rasa itu perlu giat untuk berlatih lagi merangkai kata-kata yang tepat atau kalimat yang tepat, sehingga itu bisa membuat coach bisa lebih hebat lagi mengeluarkan gagasannya seperti itu. Mungkin saya juga lebih bisa tepat sasaran gitu, apa yang diharapkan itu, misalkan solusi itu bisa ditemukan gitu, seperti itu. Iya, baiklah, terima kasih banyak Bu Tira ya sudah berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses kembali. Amin. Terima kasih Bu Yuliska dan terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Action. Selamat siang Bu Lia. Sehat? Alhamdulillah. Baik Bu Lia, terima kasih ya. Sesuai rencana kita hari ini, kita akan mengadakan agenda coaching dari saya sebagai pengamat, kemudian Ibu sebagai coach, dan rekan Ibu nanti sebagai coaching. Nah, sebelumnya apakah Bu Lia sudah mempersiapkan agenda coaching ini? Ya, sudah Bu. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk agenda ini. Di antaranya yaitu saya mempersiapkan indikator pada tahapan tirta supaya nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Iya. Jadi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu ya mengecek atau bertanya terkait persiapan Bu Lia sendiri. Apakah Bu Lia sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya? Sudah Bu. Seperti apa tadi? Kalau boleh Ya, dijelaskan? tadi saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mendekati alur tirta Bu. Iya. Nah, kemudian kira-kira kompetensi coaching apa yang diharapkan atau yang ingin dikembangkan oleh Bu Lia? Kalau yang ingin dikembangkan sih banyak Bu ya. Mungkin saya juga ingin yang pertama kehadiran penuh gitu ya selama proses berlangsung, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan Luar biasa. Nah, kira-kira dari kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Mungkin saya itu lebih ke ingin mendengarkan aktif dan kehadiran penuh gitu Bu di coachingnya itu sendiri. Mudah-mudahan ya. Nah, indikatornya nih bahwa Ibu sudah mencapai tujuan pengembangannya ini kan apa? Nanti saya harapkan coach bisa menemukan solusi gitu dari permasalahan yang dia akan sampaikan. Baik, mudah-mudahan ya Bu ya, kompetensi dan indikatornya bisa tercapai. Baik, kalau begitu Ibu dipersilahkan untuk melakukan agenda coaching. Izinkan saya untuk mencatat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar pada saat Ibu melakukan coaching. Iya, mangga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ini ada apa nih Bu Yulis? Tiba-tiba sebenarnya gini Bu Lia, saya tuh lagi ada masalah ya. Agak sedikit bingung gitu harus bagaimana. Iya, jadi gini Bu, saya itu kan ada salah satu siswa pada sekarang menjelang ujian gitu ya, dia kelas 6. Tapi jarang masuk. Jadi saya sangat khawatir sekali dia tertinggal pelajaran, barangkali bagaimana nanti nilainya. Saya khawatir dia apakah akan lulus atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu masalah yang sedang saya hadapi. gitu ya. Sudah lama itu Bu? Sudah lama. Sebenarnya permasalahannya dari awal tahun ajaran, tapi saya motivasi terus. Ada perubahan, terus kemudian begitu lagi kembali seperti semula. Gitu ya. Nah, ini kan Bu Yulis ingin berbincang ya dengan saya ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, nanti apa yang Bu Yulis harapkan dari hasil perbincangan ini Bu? Jadi saya harapan saya setelah kita berbincang-bincang itu saya tuh ingin dapat solusi gitu Bu untuk mengatasi permasalahan ini anak ini gitu. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Iya, Bu. Nanti selama kita berbincang kita akan mendapatkan solusinya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu situasinya seperti apa Bu sekarang ini, yang situasi sekarang ini yang ada. Iya Ibu, gini ya, anak itu jarang sekali masuk gitu. Hampir sebulan itu hanya masuk
1 atau 2 kali gitu dalam ya. sebulan itu. Dalam sebulan gitu ya, saya sudah ngobrol sama orang tuanya, saya tanya teman-temannya gitu ya, untuk rumahnya dekat Iya. gitu. Memang mungkin saya ceritakan dulu ya Bu ya kondisi rumahnya itu. Iya, Jadi bagaimana? orang tuanya dua-duanya bekerja, ayah ibunya bekerja gitu. Kemudian si anak ini diperlukan untuk mengasuh adiknya yang masih kecil. Jadi dia tidak bisa ke sekolah itu karena tidak ada yang mengasuh adiknya. Jadi tiap hari dia justru tidak sekolah karena ditugasi oleh orang tuanya mengasuh adiknya gitu Bu. Oh, gitu Jadi ya. bingung saya tuh. Apa dengan mengasuh adik itu yang mempengaruhi si anak tersebut jadi tidak masuk sekolah gitu? Betul, karena orang tuanya bekerja, waktunya bersama dengan sekolah ya. Iya. Jadi orang tuanya pergi, rumahnya kosong, dia jadi ketemuhan lah istilahnya. Iya. Ketemuhan jadi harus mengasuh adik-adik yang masih kecil. Padahal dia sendiri seorang siswa gitu ya, seorang Iya. anak yang Iya, betul. memiliki hak untuk belajar gitu ya. Iya. Sedih sekali sebenarnya Bu saya. Nah, dalam kondisi ini langkah apa yang sudah Ibu Yulis lakukan, Bu? Nah gini Bu ya, saya tuh udah ngobrol sama orang tuanya. Kemudian saya nanya, memang orang tuanya sulit diajak kerja sama itu pertama, karena orang tuanya dua-duanya bekerja. Ketika saya ajak bicara ngobrol, alasannya tentu segi ekonomi, gitu ya, segi finansial. Kalau saya tidak bekerja terus bagaimana, begitu kan ya? Gitu. Tapi pada akhirnya anaknya jadi tidak belajar. Memang beberapa kali saya pernah melakukan suatu jalan keluar gitu ya. Saya home visit ke rumahnya, saya ajari dia di rumahnya. Setidaknya mudah-mudahan enggak terlalu ketinggalan gitu harapan saya, tapi belum membuahkan hasil yang saya harapkan gitu Bu. Iya. Dari langkah yang barusan apa sudah ada hasilnya belum, Bu? Ada sih sedikit, tapi belum seperti sepenuhnya seperti sesuai yang saya harapkan. Gitu. Saya pengennya dia ya walaupun ketinggalan nggak terlalu jauh, jauh sekali gitu dari yang kemampuan teman-temannya, gitu sangat terlalu jauh. Nah, kemudian dengan melihat kondisi yang sekarang ya Bu ya, mungkin si anaknya belum maksimal ya dengan yang Ibu harapkan. Kira-kira rencana apa yang Ibu akan lakukan lagi sehingga anak tersebut bisa maksimal gitu, minimal sekolah mungkin ya Bu ya? Iya, jadi saya tuh sebenarnya home visit sudah, Iya. gitu ya. Saya bingung tuh, home visit sudah, mengajari di rumahnya sudah, tapi belum ada perubahan, apalagi tidak ada kerjasama dari orang tua gitu ya. Jadi tadinya kalau memungkinkan sih gitu ya, saya ingin mengajak si anak tersebut supaya sekolah, nggak apa-apa adiknya diajak gitu ya. Kan namanya anak kecil barangkali justru bisa sama-sama mengasuh gitu ya. Saya rasa tidak mengganggu teman-temannya di sekolah gitu ya, dia bisa tetap belajar, bisa tetap menangkap pelajaran walaupun sambil mengasuh. Saya yakin teman-temannya bisa ikut membantu gitu. Jadi selain home visit, saya juga mempersilahkan si anak tadi datang mengasuh adiknya ke sekolah. Itu pun kalau sudah saya diskusikan dulu dengan orang tuanya, kalau orang tuanya mengizinkan gitu. Kalau misalkan yang barusan rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan, bisa dipastikan nggak Bu kalau itu bisa berjalan dengan baik? Apa yang bisa Sebenarnya dipastikan? belum tentu ya Bu ya. Iya. Jadi saya ada alternatif lain. Selain itu saya akan membuat video-video pembelajaran supaya dia juga bisa melaksanakan pembelajaran secara daring gitu ya. Tidak apa-apa tulisannya, barangkali tugasnya bisa dikirimkan fotonya gitu. Jadi memang ada beberapa kemungkinan gitu Bu yang bisa saya lakukan gitu ya. Ya harapannya itu mudah-mudahan dia bisa mengikuti gitu. Berarti dengan langkah dan rencana yang tadi sudah Bu Yulis sampaikan ya, kemudian Bu Yulis juga sudah mungkin bisa memastikan Bu ya. Nah, nanti apa gitu yang menjadi kalau rencana itu bisa berhasil Bu? Tentunya saya perlu kerjasama dari orang tua dulu, itu yang utama Bu ya. Kemudian saya juga pasti akan mengajak komunikasi sama teman-temannya di kelas supaya paham sama kondisinya gitu ya. Kemudian saya juga berusaha untuk mengobrol barangkali dengan guru mapel yang lain, barangkali kepala sekolah gitu. Jadi mungkin pihak-pihak yang dilibatkannya itu tadi selain orang tua, kemudian ada orang tua, kemudian teman-temannya, guru mata pelajaran, dan juga kepala sekolah barangkali Bu. Nah, kemudian
bagaimana ibu bisa memastikan gitu ya kalau si anak tersebut nanti bisa sekolah minimal ya agak sering gitu ya dari kondisi sekarang gitu. Iya, insya Allah saya akan terus memfollow up ya. Jadi saya ingatkan terus di WA barangkali gitu. Kemudian saya ajak juga teman-temannya menyamper ke kita. Kalau bahasa Sundanya nyamper dulu, jadi sebelum bisa sekolah bareng-bareng. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan aja Bu ya apa yang sudah Ibu Yulis rencanakan bisa terlaksana. Kemudian nih dari hasil perbincangan ini apa Bu Yulis sudah bisa menyimpulkan kira-kira apa nih? Oh iya ya, alhamdulillah ya. Sudah ada penyelesaian gitu Bu ya. Jadi dari permasalahan yang tadi saya kira-kira pertama makan komunikasi dulu dengan orang tua ya. Terus kedua adalah jika orang tua yang mengizinkan maka anak tersebut akan mengasuh di sekolah itu. Jika tidak memungkinkan juga, yang ketiga barangkali Bu, jadi saya akan daring gitu selain home visit yang memang sudah sering dilakukan. Berarti itu ya yang akan Ibu Yulis. Alhamdulillah saya udah dapat solusi dari Bu ya. Nah kemudian inti wawasan dari percakapan ini yang Ibu Yulis dapatkan apa Bu? Ya alhamdulillah mungkin saya bisa lebih peka sama anak barangkali ya. Memang murid sekelas banyak gitu ya, semua punya kebutuhan masing-masing. Mudah-mudahan saya harapkan semua murid-murid saya bisa dapat pembelajaran yang sama gitu walaupun dengan kondisi yang berbeda. Amin. Semoga ya Bu Yulis ya tetap semangat Bu Yulis. Iya, makasih Bu. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Terima kasih Bu Lia sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Yulis. Terima kasih ya Bu Yulis. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa ya Bulia dengan Bu Yuliska sudah melaksanakan agenda coaching dan saya tadi sangat antusias juga mendengar percakapan, kemudian sebagai coach juga Bulia sudah dengan sungguh-sungguh ya seperti itu. Nah kira-kira yang menjadi indikator Bulia sebagai coach tadi apakah sudah tercapai terutama dalam hal pengembangan yang diinginkan? Ya, tadi kan dari awal saya menginginkan saya ada kehadiran penuh dan mendengar secara aktif. Alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakannya Bu. Gitu, saya berusaha untuk melaksanakannya. Betul sekali Bu Lia, berdasarkan apa yang saya catat ya dan sebagai hasil observasi data yang saya temukan. Jadi memang betul tadi Bu Lia itu sudah bebas dari penilaian, asumsi atau mengaitkan dengan pengalaman tidak sama sekali ya. Juga fokus pada area yang ini kembangkan. Tadi saya melihat Bu Lia juga mendengarkan secara sungguh-sungguh ya, hadir penuh gitu ya. Dan juga berdasarkan hasil percakapan tadi pra percakapan kan kita mencapai kompetensi untuk hadir penuh itu sangat tercapai ya, sudah sesuai. Nah selanjutnya kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Mungkin dari kegiatan yang barusan ya Bu ya, mungkin saya akan mengembangkan dari hal memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Itu Bu yang harus saya kembangkan. Mudah-mudahan ya terus semangat untuk kita semua mengembangkan kompetensi dan terima kasih semuanya. Terima kasih ya Bu Lia dan Bu Yulis. Sama. Action. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini saya dengar katanya Bu Yulis akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya betul sekali. Oh iya. Nah untuk melakukan kegiatan coaching tersebut ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu Yulis atau saya tanyakan. Ya, yang pertama apa Bu Yulis sudah membuat persiapan untuk melakukan coaching ini? Apa saja yang sudah disiapkan Bu? Alhamdulillah saya sudah mau menyiapkan untuk praktek coaching tersebut. Saya mempersiapkan rubrik penilaian Bu ya. Jadi kali ini saya rubrik penilaian tersebut saya ingin melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta seperti yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Hebat sekali ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Yulis kembangkan dari proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan tentunya idealnya banyak Bu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Nah kemudian dari yang barusan Bu Yulis sampaikan ya, dari kompetensi yang barusan, dari yang akan menjadi yang utamanya ini apa nih? Kompetensi apa? Harapan saya sih saya ingin
meng-highlight gitu ya bagian mendengarkan aktif gitu. Jadi saya lebih spesifik barangkali yang ingin dikembangkan dan diobservasi adalah mengenai mendengarkan aktif. Iya. Berarti indikator ketercapaian yang tujuannya itu yaitu dengan mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Nah kemudian nanti hasilnya yang ingin dicapai dari coaching yang akan Ibu lakukan apa Bu? Jadi tujuan atau harapan saya setelah praktek coaching itu adalah bisa coaching ini bisa menggali potensi yang ada di dirinya dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Iya. Bagus sekali ya Bu ya. Maka sekarang silahkan Bu Yulis melakukan coaching dengan rekannya. Terima kasih Bu. Ya, saya akan di sini Bu ya untuk Iya. melihat kegiatan tersebut. Terima kasih Bu Lia. Ya. Assalamualaikum Bu Tira. Waalaikumsalam Bu Yuliska. Apa kabarnya Bu Tira? Sedang tidak baik-baik saja nih Bu Yuliska. Ah masa sih? Iya, Kelihatannya wajahnya ceria aja. Makanya ketemu Bu Yuliska ingin apa ya, menyampaikan kegundahan hati saya. Wah, penasaran nih. Ada apa nih? Coba Bu Tira yang mau diobrolin. Jadi gini Bu Yuliska, saya tuh sekarang sedang apa ya, mengalami permasalahan sebagai guru kelas 6 nih, wali kelas 6. Saya merasa apa ya, kok kenapa apa namanya, ekspektasi yang saya harapkan pada anak-anak saya itu tidak sesuai gitu. Jadi harapannya kan tinggal sisa berapa bulan lagi anak kelas 6 itu sudah mencapai KKUS ya, biasanya kan kalau ini ujian sekolahnya PSAJ itu. Tetapi baru saja kemarin saya itu latihan tryout yang kedua, ternyata hasilnya wow, sangat di luar ekspektasi Bu. Jadi saya merasa gagal sebagai guru gitu Bu. Waduh. Seperti itu. Jadi harapan Bu Tira mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol itu adalah Ya harapannya setelah saya ini bercakap-cakap dengan Bu Yuliska ya tentang masalah saya ini terkait nilai anak-anak kelas 6 yang anjlok itu, saya bisa menemukan solusi baik itu bagaimana gitu supaya ini masih ada waktu lagi nih supaya saya bisa segera bergegas untuk menyelesaikan permasalahannya. iya baik sekali ya. Coba Bu Tira bisa ceritakan dulu lebih detail barangkali tentang permasalahan yang Bu Tira hadapi. Jadi begini Bu Yuliska, biasanya menjelang ujian itu anak-anak itu ada bimbingan semacam bimbel gitu yang belajar oleh guru-guru kelas 6 secara bergiliran kita mengajar gitu ya. Namun misalkan kita hanya memegang beberapa pelajaran, jadi misalkan kelas saya itu dipegang oleh guru kelas A, kemudian nanti saya ngajar di kelas B, guru kelas C ada di kelas B, jadi kita berputar sebagai wali kelas gitu ya mengajar. Nah, kemudian harapan saya melihat kemarin itu kalau harian besar-besar Bu Yuliska, justru harian terus ujian yang PTS juga ya, tengah semester di kelas kami kebetulan ada PTS ya di sekolah kami, itu alhamdulillah bagus-bagus juga deh. Tapi pas giliran yang itu tadi tryout itu ya Bu, untuk menjadi gambaran itu nilai-nilainya kok jadi begini gitu Bu. Harapannya ya apa namanya ya tidak terjadi seperti itu. Jadi saya berpikir kenapa ya bisa terjadi seperti itu Bu situasinya. Bahkan saya pun bukan hanya saya, guru kelas yang lain pun, kelas saya kan bukan kelas 6C, kelas 6A, 6B itu juga mereka kebingungan kenapa ya ini kok bisa terjadi begitu. Sebagai guru yang memegang kelas tersebut barangkali pastinya Bu Tira tahu ya apa penyebab gitu ya, karena Ibu yang paling tahu kondisi kelas murid-murid Ibu. Apa ya kira-kira ya Bu, kalau saya sesaat gitu ya untuk merenung sejenak gitu ya, jadi saya menghindari dulu nih pemikiran negatif bahwa saya ini sebagai guru gagal gitu ya. Nah kalau menurut saya itu sepertinya saya juga perlu ditanyakan kembali ke anak-anak ya Bu, karena saya lihat jadwal kegiatan di sekolah kami sangat banyak, pada beberapa program dilangsungkan secara terus-menerus gitu ya. Misalkan yang terakhir itu ada kegiatan My Project. Nah anak-anak juga mungkin terfokus juga mempersiapkan kegiatan itu. Nah beberapa hari setelah My Project tiba-tiba anak-anak harus TO. Nah itu mungkin sebagai guru juga saya tidak peka untuk bertanya dulu pada saat itu, tidak langsung apakah memang sudah siap atau belum. Saya kira mungkin saya harus terlebih dahulu tanya ke anak-anak apa yang terjadi dengan mereka gitu, sehingga nilai seperti itu di kelas saya sendiri, terutama sebagai wali kelas seperti itu Bu. Mungkin juga saya perlu masukan dari rekan-rekan yang kelas 6 dan guru pelajaran yang mengajar pelajaran tersebut ya, terutama untuk dibahas di rapat ini Bu, diskusi kelas 6.
gitu. Sepertinya ini perlu diangkat gitu, didiskusikan. Kalau perlu saya mungkin ini Bu, kurikulumnya dipanggil juga untuk berdiskusi permasalahan turunnya nilai akademik dari anak-anak kelas 6 ini gitu. Saya khawatir Bu, soalnya khawatir nanti ujian sekolah malah justru tidak lulus gitu. Maksudnya bukan ini ya, maksudnya ada rasa apa ya, sedikit pesimis gimana seharusnya gitu seperti itu. Baik sekali Bu Tira, berarti Bu Tira akan melaksanakan konsultasi dengan anak terlebih dahulu ya, kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat begitu. Barangkali ada langkah-langkah lain yang hendak Ibu Tira ambil gitu? Mungkin menurut saya yang saya pikirkan sekarang, rasanya soal-soal yang dibuat itu pun juga harus apa ya, kisi-kisinya spesifik juga barangkali Bu, untuk membantu anak supaya jadi kemungkinan nih bayangan anak-anak ya banyak sekali yang harus dihafalkan, tebal-tebal buku bimbel gitu Bu, belum tematik-tematik yang harus dia kuasai, karena kan di hari-hari dia belajar tematik tapi pas ujian dia harus per mata pelajaran gitu Bu. Nah kemungkinan juga harus spesifik menuliskan kisi-kisi untuk mereka pelajari, dan mereka lebih mempersiapkan latihan soalnya itu bukan hanya di sekolah, karena kan kita bergiliran tuh Bu, guru-gurunya. Nah pasti tidak cukup berarti ya menggunakan waktu bimbel saja gitu, jadi mereka juga perlu di rumah lebih belajar lagi. Baiknya mungkin saya harus minta orang tua juga untuk membimbing di rumah supaya lebih intensif. Iya baik, berarti Bu Tira sudah menyusun langkah-langkah ya dalam permasalahan ini. Dari langkah-langkah tersebut ada yang perlu Ibu Tira siapkan? Tentunya saya harus segera berdiskusi, menyiapkan juga soal-soal yang harus mereka latihkan gitu. Jadi bukan hanya soal-soal yang sudah mereka lewati, tapi juga soal-soal yang lebih luas lagi, sehingga mereka tidak kaget gitu dengan soal-soal ujian sekolah. Apalagi kan biasanya juga soal-soalnya bukan hanya gurunya yang membuat begitu. Iya baik. Lalu bagaimana Bu Tira memastikan agar hal itu bisa terwujud atau berjalan dengan baik? Saya akan mengadakan janji dulu mungkin ya dengan guru kelas 6 Bu. Jadi kita akan tentukan dulu agendanya hari apa, memastikan nanti rapatnya itu pada hari apa gitu ya Bu jadwalnya, kemudian juga memastikan kurikulum kapan juga akan berdiskusi. Dan yang paling terdekat itu ya sebagai wali kelas saya harus segera menanyakan itu Bu dengan anak-anak itu. Iya. Jadi kapan Bu Tira akan segera melaksanakan langkah-langkah yang tadi Bu Tira sampaikan? Insya Allah besok Bu, kebetulan saya akan ada agenda terakhir nih untuk anak kelas 6, karena nanti tiba-tiba setelah libur mereka harus PAT, kemudian libur lebaran, dan kemudian langsung PS aja gitu Bu, jadi tidak ada lauk lagi. Segera saya bertemu dengan anak-anak terutama kelas 6 ya, untuk mereka mempersiapkan PS aja ini dengan baik. Iya, jadi Bu Tira akan segera melaksanakan. Betul, ya. Bu. Pihak-pihak yang akan Ibu libatkan tadi rekan sejawat ya Bu, kemudian juga kurikulum, kalaupun seandainya pada saat libur tidak bisa bertatap muka, kami akan laksanakan dengan daring Bu, seperti itu. Iya, baiklah. Alhamdulillah ya Bu Tira sudah menemukan langkah-langkah yang akan Ibu Tira lakukan untuk selanjutnya ya. Jadi coba Bu Tira bisa disimpulkan inti dari percakapan kita kali ini. Wah, ternyata ya Bu ya, saya bisa bisa menemukan gagasan ya dengan percakapan dengan Bu Yuliska tadi gitu ya. Yang pertama, saya harus segera mengkomunikasikan dengan siswa ya. Kemudian juga rekan sejawat sebagai bentuk dukungan dalam segi ini ya, mengatasi permasalahan kelas 6 ya, sama-sama punya permasalahan yang sama gitu. Kemudian tadi saya juga mengagendakan untuk berdiskusi dengan kurikulum, terutama juga tadi orang tua juga dilibatkan, sehingga anak bukan hanya bersiap-siap di sekolah tapi juga dipantau dan dibimbing dari rumah, seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah Bu Tira ya. Mudah-mudahan permasalahannya segera selesai. Semoga anak-anak juga menjadi lebih bagus lagi. Amin. Gitu ya. Mungkin nanti selanjutnya saya ingin melihat nanti Bu Tira melaksanakan langkah-langkah tersebut Bu ya. Terima kasih banyak Bu Tira. Sama-sama Bu Yuliska, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Yulis ya, tadi saya sudah mencatat gitu
apa yang saya lihat, saya dengar, apa yang sudah Bu Yulis lakukan sebagai coach gitu ya. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Setelah tadi Ibu Yulis melakukan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan gitu ya pada saat coaching berlangsung sehingga tercapainya indikator yang diinginkan? Alhamdulillah Bu ya, tadi saya berusaha untuk melakukan coaching secara dengan alur tirta gitu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi sampai ke tanggung jawab gitu ya. Alhamdulillah coaching saya sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah kemudian saya juga sudah mencatat ya, hasilnya itu memang Bu Yulis sudah menjalankan apa ya yang sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Bu Yulis gitu ya, dengan salah satunya dengan alur tirta, kemudian tadi kompetensinya juga dengan mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah Ibu sudah melakukan itu. Nah kemudian ada kompetensi lain nggak yang ingin Ibu capai gitu? Iya Ibu, sebenarnya saya ingin lebih berlatih kembali mengenai kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena mudah-mudahan dengan pertanyaan berbobot kalau sering berlatih bisa menggali lebih jauh lagi kompetensi yang lainnya gitu, solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Iya. Kita sama-sama belajar semangat untuk Bu Yulis. Iya, Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.